Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا ربي بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل البيت أجمعين. الفاتحة خصوصا مؤلف هذا الكتاب سيد الشيخ عبد الوهاب الشعراني وأصولهم وفرائهم أن الله فلهم ذك شاملهم ومغفرة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة. ثم إلى أرواح خصوصا وموساجنا هجمة أجمل بن الموصول وفرائهم خصوصا شيخنا مربروه ببكي أجمع إسحاق بن الجساسين وأصولهم وفرائهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ذك شاملهم ومغفرة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة. سل إلههم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسلنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى والنفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنهم يا علي تمنى جبريل أن يكون من بني آدم ب7 خصال: الصلوات الخمس مع الإمام ومجالسة العلماء عيادة المريض وتشييع جنازة وسق الماء وصلح بين اثنين وإكرام الجار واليتيم فأحرص على ذلك والله أعلم بالصواب وإليه مرجعه والمآب. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat wal afiyah, yang terpenting adalah iman wal Islam. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insyaallah kita umatnya yang mudah-mudahan Allah berikan istiqomah untuk kita semua
hingga nanti pada waktunya kita pulang ke rahmatullah, tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pengurus DKM Masjidur Rahman beserta jajarannya, para orang-orang tua kami, para sesepuh dan bini sepuh yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim kami kepada beliau-beliau semua. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan hadapi hari raya Idul Adha atau Lebaran Haji. Maka kita isi sedikit waktu kita untuk mengucapkan talbiyah. Mudah-mudahan dengan bacaan talbiyah ini Allah catat kita semua sebagai duyufullah, tamunya Allah Subhanahu wa taala, bisa berziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Baca sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda matalak wal mulka lak syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Sekali, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka lak syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini bisa berziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW, melaksanakan haji, melaksanakan umrah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Wasiatul Mustafa, Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ya Ali, wahai Ali, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam bi sab'i khisalin. Wahai Ali, malaikat Jibril berharap bahwasannya agar ada pada diri anak keturunan Nabi Adam 7 pekerti. Artinya malaikat Jibril menginginkan kepada anak cucu Adam, kita semua ini memiliki 7 sifat ini, 7 perkara ini. Yang pertama, as-salawatul khamsu. Yang pertama, as-salawatul khamsu ma'al imam. Yang pertama, salat 5 waktu bersama imam. Artinya apa? Berjamaah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Diusahakan berjamaah. Enaknya berjamaah jadi makmum, tinggal ngikutin doang. Beratnya imam. Godaannya, pikirannya, khusyuannya. Begitu juga kami berpesan pada para jemaah ketika mau ke masjid, jangan tegopoh-gopoh, jangan lari-larian.
Enggak khusyuk jadi salat kita. Khusyuk salat itu bagaimana? Sukunul a'dha wa hudurul qalb. Kata Imam Haddad tuh bilang, sukunul a'dha wa hudurul qalb. Hadirkan hati kita dan tenangkan gerakan salat. Khusyuk bukan dalam artian bleng, kagak ingat apa-apa. Gua mau khusyuk tadi enggak ketahuan imamnya siapa, enggak ingat apa-apa. Itu berarti enggak sah karena salatnya tidak sah, enggak sadar. Kalau kalau ada lupa wajar, maka yang di belakang imam itu yang dapat mengerti imamnya, begitu bacaannya di depan imam, yang mesti dimengerti sama jemaahnya. Boleh pakai surat pendek, boleh. Surat panjang, ada nggak surat panjang? Nggak ada ya. Tuh. Imam kita bilang surat nggak ada yang panjang-panjang, surat nggak ada yang pendek-pendek. Tapi kalau yang panjang-panjang keder makmum bilanginnya. Ngerti juga enggak? Maka dalam kitab fikih itu ketika jadi imam boleh membaca satu ayat dari Quran, walau satu ayat. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kasih jeda dulu untuk makmum baca Fatihah. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Allahu akbar. Boleh. Cuman ngeprank jamaah namanya itu. Brengsek, gua kira salatnya lama, katanya satu ayat doang. Tapi juga jangan panjang-panjang. Jadi ada hadis Nabi yang menegur sahabatnya ketika sholat bacaannya panjang-panjang. Tapi nggak ada hadis Nabi yang menegur sahabatnya ketika baca surat pendek, nggak ada. Ini salah satunya nih. Karena waktu itu pajakan nanya, Ustaz Zakaria nanya, emang kalau baca surat panjang-panjang makruh hukumnya? Waktu ngobrol-ngobrol di belakang. Nah ini hadisnya. Waqad aqbala rajulun binadihaini waqad jana'al lailu fawaqafa Mu'adzan yusalli fataraka nasihahu wa aqbala ila Mu'adzin faqra bisuratil Baqarah aw an-Nisa fantalaqa ar-rajul wa yablaghu anna Mu'adzan ana minhu fa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fashakka ilaihi Mu'adzan faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya Mu'adz afatanun anta au afatanun salatan marrat falaula salaita bisabih isma rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'aka kabiru wa dha'ifu wa dhu hajati. Dulu ada seorang laki-laki bawa untanya dua. Malam telah gelap. Kebetulan ketika lewat masjid, Mu'adz lagi sholat. Allahu Akbar. Maka dia mau sholat tuh laki-laki, dia taruh dulu untanya. Dia ikat dua untanya itu. Lalu sholat dia bersama Mu'adz. Yang dibaca sama sahabat Nabi si Mu'adz ini suratul Baqarah atau surat An-Nisa. Apa sikap tuh orang laki tadi? Fantalaqar rajul. Kemudian dia tinggal tuh sholat jemaahnya. Dia tinggal tuh sholatnya. Waballaghu an Mu'adzan annali minhu fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ngadu sama Nabi. Dia jelasin sama Nabi, ya Rasulullah, saya tadi sembahyang, saya tadi mau sholat, ontak saya tinggalin, udah saya ikat. Lalu Mu'adz lagi sembahyang, lagi sholat, saya ngikut sholat. Bacaannya Baqarah, bacaannya An-Nisa. Saya nggak bisa sholat lama-lama, saya mau ada perlu ini. Langsung, yang ditegur siapa? Orang laki itu apa sahabat Mu'adz? Apa kata Rasulullah? Ya Mu'adz, afattanun ya Mu'adz. Mu'adz yang ditegur. Wahai Mu'adz, engkau mau jadi tukang fitnah. Kau mau jadi orang ini nggak nyaman kepada kamu. Apakah kamu nggak bisa baca surat Sabihisma Rabbikal A'la atau wasyamsi wadduhaha atau wal laili idza yaghshaha dan lain sebagainya yang ringan-ringan. Karena fa innahu yusalli ra'aku kabir.
Karena yang sholat bersamamu itu ada orang tua yang udah nggak kuat lama berdiri, au dhaif, atau orang lemah dan nggak kuat lama-lama, radu hajatin, dan juga dia punya hajat, mau ada perlu, yang mau kantor mau pergi ke kantor, yang mau rapat pergi rapat dan sebagainya. Jadi dibuat santai sholat kita, tapi juga mesti dengan ilmu. Takbir aja, takbir sholat. Masih ada di sini. Allah. Allah. Qasdu syai'in mukhtaranan bi fi'lihi. Itu niat. An-niyatu qasdu syai'in mukhtaranan bi fi'lihi. Niat itu menyengaja dan sambil melakukan perbuatannya. Mana perbuatannya? Saya nanya waktu itu, ada yang nanya. Tadi sholat udah niat? Udah. Dari mana? Dari rumah mau kemari udah sembahyang, udah niat sembahyang. Niat bukan tuh? Bukan, tapi azam. Ketika di rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mau sembahyang masjid dah, bismillah. Itu baru azam namanya. Tapi kalau niat, qasdu syai'in mukhtaranan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu dan sambil mengerjakan perbuatannya. Mana? Sholat. Usolli belum sholat tuh. Yang udah sholat mana? Ketika takbiratul ihram, nah di situ qasad ta'arud ta'yin, di situ masuk qasad ta'arud ta'yin. Hati kita tuh nyebut, lisan kita mengucapkan Allah, tangan kita mengangkat tangan, hati kita niat pada Allah. Contoh, mau sholat subuh, maka lihat kalau orang-orang dulu itu sholat takbirnya lama-lama. Lihat, Allah. Jadi karena belum masuk. Allahu Akbar tuh. Tapi kalau ada yang ujuk-ujuk datang diri belum sempurna, sejadah belum ditaruh dengan sempurna, Allahu Akbar. Niatnya di mana? Ketika sholat itu jangan main-main. Allahu. Karena sholat orang munafik itu ada namanya sholat orang munafik itu, dia sholat malas. Lihat dalam Quran surah An-Nisa waktu kemarin kita tadarus. Dalam surat An-Nisa ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah menipu mereka. Apabila mereka mendirikan sholat, qamu kusala, dia diri males dia. Cuman gara-gara apa? Yura'unan nas, pengen dilihat sama orang. Gua sembahyang nih, wah di surga nih gua. Yang lain mah, wah neraka semua gua. Mudzabdzabina baina dzalik. Nih sifat orang munafik nih. Dia nggak kesana, dia nggak kemari, dia ngambil yang ada untungnya aja. Kalau di sana ada untung dia ngikut, nggak ada untung dia mau ikut. Orang munafik. La ilaha haula'i wa la ilaha haula'i. Dia nggak kesana, dia nggak kemari, dia antara aja dia. Dia tidak termasuk pada golongan ini, nggak termasuk golongan itu. Barang siapa dibiarkan pada Allah sesat, maka wa may yudillullaha fala tajidu lahu sabila. Maka barang siapa dibiarkan oleh Allah sesat, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberikan petunjuk baginya. Itu orang munafik. Apa yang terakhir? Yang terakhir dilengkap lagi, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu, sesungguhnya orang-orang munafik itu masuk nerakanya Allah fid darkil asfali minan nar, paling rendah. Aspal itu kan diinjak-injak di sini. Nah, sama juga aspal, asfala safilin, paling rendah neraka itu orang-orang munafik. Fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu dimasukkan Allah untuk dimasukkan ke dalam neraka di paling rendahnya api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika sholat mesti tahu mana yang batalkan sholat, gerakan sholat, batalin yang mana. Allahu Akbar. Garuk.
Jangan garuk sini, tak mari, batal udah. Sama kayak sami Allahu liman. Nah, nih. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Batal nih. Nah, sudah gerakannya. Tangan di datang gedek aja nih. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Nih, awas nih. Yang benar gimana? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Tuh. Masih ada di sini, Ustaz. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal. Kayaknya ada jam baru kali mau mamerin sama jam baru kali mau tetangganya gitu ya. Enggak boleh. Gerak jalan kali ya. Biasa orang senam ikut jantung saya. Sami Allahu liman hamidah. Jangan tuh. Sami Allah. Maka ada yang begini, Sami Allah liman hamidah. Guru saya ada begitu juga. Sami Allah liman hamidah. Ada. Nah, yang begini nih yang ditakutkan itu pas Sami Allah liman hamidah. Yang begini nih. Dulu waktu ada almarhum, enggak salat salah enggak kalau begini, Jak? Sami Allah. Kita murid bilang enggak tahu pakai. Ini batal nih. 1 2 3 batal. Maka Sami Allah liman hamidah. Udah di sini. Jangan kemana-mana tangannya. Itu orang sholat. Orang yang ngerti sama sholatnya jadi belajar. Yang batalin sholat itu belajar. Sholat juga tadi dibilang jangan lama-lama. Kalau sholat lama-lama makmumnya nggak khusyuk. Nggak khusyuknya bukan apa-apa. Jadi ngabsenin kain sarung di belakang. Bedimor nih. Bedimor 150-90 lah. Atlas ya sekitar segitulah. Ya, itu jadi kalau orang belakangnya pakai gamis sih nggak ketahuan harganya. Kalau kain sarung orang yang ngerti kain sarung kan ketara. Jangan. Apalagi kalau zuhur kadang-kadang sholat mantesin. Allahu Akbar, udah pantas ruku belum ya? Belum kayaknya nih. Jangan. Jadi ketika sholat itu perhatikan yang batalin sholat, yang nggak batalin sholat itu diperhatikan. Itu yang pertama. As-salawatul khamsu ma'al imam. Yang pertama yang diharapkan sama Jibril itu, malaikat Jibril itu kepada kita semua mempunyai sifat salat berjamaah 5 waktu. Yang kedua, wa mujalasatul ulama. Nah, ini yang kedua. Duduk sama ulama. Artinya apa? Ngaji. Ada guru ngaji. Wah, sekarang udah canggih. Ada YouTube, ada Google, ada internet, tinggal cari aja di Google. Wah iya, orang bisa pinter dari Google, orang bisa pinter dari internet, tapi keberkahan bisa didapetin dari internet? Nggak bisa. Gampang lah, saya nggak ikut pengajian, buka YouTube. Hukumnya begini. Dulu Imam Syafi'i itu, ini pentingnya apa petunjuk dari guru tuh gitu. Dalam kita ta'limut ta'lim itu paling terakhir adalah wa irsyadul ustaz. Petunjuk daripada guru. Guru juga yang benar gurunya. Yang ngajarin akhlak, gimana caranya. Guru yang ngajarin baca Quran. Nah itu yang paling besar pahalanya. Yang nggak bisa baca Quran dari bisa baca Quran. Nah itu. Imam Syafi'i dulu pernah hafalannya setengah hilang. Lalu dia mengadu kepada gurunya, Imam Waqi. Syaqautu ila waqi'in su'al hifzi farshadani ila tarkil ma'asi fa innal ilmu nur wa nurullah la yuhda bil 'asi. Ketika itu Imam Syafi'i bilang sama gurunya Imam Waqi, ya Syekh, syaqautu ila al-Waqi, aku mengadu pada guruku Imam Waqi, su'al hifzi, tentang permasalahan hafalanku yang setengah itu hilang. Apa kata guru saya bilang? Kata Imam Waqi bilang, fa arsyadani, dan aku diberikan petunjuk oleh guruku, ila tarkil ma'asi, untuk apa? Meninggalkan maksiat-maksiat. Imam Syafi'i maksiatnya perempuan, enggak doyan. Imam masa maksiatnya cewek? Enggak. Tapi apa? Tarkil ma'asi itu keraguan kepada gurunya. Ini guru benar apa enggak ya? Tuh. Ama ustadz, sama guru tuh kita tanamkan husnuzan pada dia.
Kemarin diceritain sama Ustaz Abdul, Imam Syafi'i, rumah muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Wah, sediain makanan apa, maka gitu kalau ada tamu datang buru-buru. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad, nak ntar guru ayah datang, karena bangsa ntar malam dia mau datang, mari mau nginap. Oh iya baik deh, alhamdulillah. Imam Ahmad bin Hambal aja sendalnya itu ditakutin sama setan. Imam Ahmad bin Hambal pernah suatu waktu kesurupan di kampungnya, ada orang satu kesurupan, dia yang nanganin. Besoknya kesurupan lagi. Imam Ahmad bin Hambal nggak bisa datang, dibawa nih, kata pesuruhnya bilang, nih bawa aja sendal saya, setan juga takut. Dibawa setan, dibawa sendalnya, tak dikasih taruh sama yang yang kesurupan, diam langsung. Singkat cerita, datanglah Imam Syafi'i, gurunya ke rumah muridnya, ke Imam Ahmad bin Hambal. Wah, sediain makanan. Pikir anaknya, wah, guru ayahku ini orang warok nih, puasa, tahajud, nggak tidur, udah disediain makanan. Walah, anaknya di belakang sambil ngintip. Nih guru makan melulu kayaknya nih, habis makan sama dia, habis dimakan sama Imam Syafi'i. Kata anaknya udah berbisik nih, anaknya Imam Ahmad bin Hambal. Kok guru ayahku begini ya, sama makan kemaruk bener katanya. Makannya aneh. Sediain durian dia makan, sediain sate dia makan, buli dimakan kasarnya. Akhirnya udah deh nih. Habis tengah malam, Imam Ahmad bin Hambal tahajud. Imam Syafi'i gurunya tidur. Tidur aja. Anaknya usir lagi sama bininya. Tuh kan, lihat tuh guru ayah. Tidur mulu, habis makan tidur masa. Anak bapaknya bilang. Akhirnya karena ragu-ragu nih, datang subuh, sholat subuh nggak wudhu lagi. Allahu Akbar. Tanya sama, tuh tanyain gimana sih guru ayah masa tidur, makan, tidur, habis tidur, sholat nggak pakai wudhu lagi, ditanya. Saking ragu-ragunya nih. Wahai syekh, wahai imam, wahai ustadku, wahai guruku, ini kenapa tadi kamu kok makan lahap, udah gitu tidur? Oh iya, kata Imam Syafi'i, makanan yang berada di rumah orang mukmin yang beriman, muslim yang beriman dan taat beribadah pada Allah, itu menjadi berkah makanannya. Tuh. Maka kalau datang tamu makanan habis, jangan meriang, Bu. Apalagi kalau lebaran ada kacang mede. Nah itu tuh yang bikin meriang tuh. Datang saudaranya kantongnya 4, semua dibawa kacang mede semua. Ya biarin aja udah, habis ini makanan. Terus kamu kenapa tidur tadi? Kata anak saya bertanya-tanya kenapa guru saya tidur. Apa kata Imam Syafi'i? Oh, saya semalaman baru selesai menyelesaikan masalah di antara orang mukmin, 72 masalah, dan masalah itu terselesaikan. Terus tadi sholat nggak pakai wudhu. Oh iya, wudhu saya masih nggak ada tuh. Maka jangan tanamkan suudzon kepada guru-guru kita, nggak boleh. Ustadz, guru, jangan disuuzonin dah. Enak tuh, Ustadz begini-begini, jangan. Ya, ibadah dia. Karena menyandang gelar itu, emang nggak ada ujiannya jadi Ustadz. Dicaci, dijelek-jelekin, main. Sosok ceramah tuh, ya dia yang ceramah tuh ada banyak. Gak mungkin seorang ustadz itu, seorang mubaligh itu nggak ada masyaqqahnya. Berat. Maka petunjuk daripada guru itu, maka penting hukumnya. Guru, innamal ilmu bitta'allum wal barakatu bil khidmah. Sesungguhnya ilmu itu bisa dicari, baca buku, tapi keberkahan terletak pada khidmat kita kepada seorang guru kita. Kemudian wa iyadatul marid. Nah, ini nih. Menjenguk orang sakit. Yang lagi sakit kita hibur. Datang kita hibur. Kita jenguk siapa aja yang sakit Ada yang lagi sakit kita buang-buang air. Kata yang jenguk, yang air jangan dibuang-buang, Bu. Karena air mahal katanya.
Orang lagi berak-berak dikata buang air mahal. Tapi idkhalus surur fi qalbil mu'min itu walah paling didemeni sama Allah, pahala paling besar tuh. Bikin senang hati orang tuh, waduh pahalanya enak. Bikin orang ketawa, ibadah tuh gitu-gitu aja. Dan ketemu orang tampangnya walah, serem tampangnya. Cemetut, bahannya kagak ada masam-masam, jangan. Orang nandain tuh, ya dia lagi datang. Dia tuh. Habis dah. Terus, wa tasyiul janazah. Mengiringi jenazah. Ada yang meninggal nih, iringin jenazah. Ada yang digopong, ada yang ikut di ambulan, ada yang ikut naik motor, ikut. Kalau ada waktunya. Begitu jangan habis kuburin, jangan turu-turunya. Yang sana kemari ngerokok dah. Udah lama nih dia sakit yang mati, ambil ngerokok lagi dikubur, udah lama nih sakit, nggak sudah matinya, nggak usah. Kita lihat prosesi itu nanti sewaktu-waktu kita bakal kayak dia, dikubur sendirian. Semua amal ibadah kita yang mengiringi kita ketika meninggal dunia, pertama ahluhu wa maluhu. Yang pertama keluarga kita, maluhu, dan harta kita, mobil, yang punya motor, keluar semua. Wa amaluhu, dan amal kita. Yang dua ini pulang, keluarga pulang. Harta, mobil, motor yang punya 17 motor, 25 mobil, pulang. Tapi yang satu ini nih, amal kita yang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika amal soleh kita banyak, kita istiqomah dalam kegiatan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika meninggal dunia, al-mautu, dalam kitab Nasulibatu, al-mautu sundukun amal. Kematian itu adalah kotak amal kita, di mana kotak amal kita itu dibuka. Ketika kita dibaringkan, kita diazankan, kita diikomatkan, lalu ditinggal. Nah itu kotak itu dibuka, amalan kita, sholat kita, puasa kita, ngaji kita, semua taklim kita, semua itu yang dibuka itu tuh. Ketika amal soleh kita banyak, amal soleh itu menyerupai makhluk yang tampan. Kalau kita laki, perempuan yang cantik. Kalau kita perempuan, pria yang tampan yang nggak pernah kita lihat. Ketika kita bangun, gom biiznillah, bangun. Kita lihat sebelah kita makhluk cakep. Lalu apa kata kita? Man anta? Ma ra'aitu ahsana minka. Engkau siapa? Saya nggak pernah ngeliat engkau selama di dunia. Apa kata makhluk itu? Ana amaluka fid dunya. Inilah amalmu ketika kau masih hidup di dunia. Wah, ditemenin kita. Apalagi doa dari atas, dari keluarga kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau laki, Allahumma ighfir lahu. Perempuan, Allahumma ighfir laha. Banyak nih. Umpama tahlilan nih. Warganya segampreng 105 orang nih, arwah disebutin. Gak usah pakai Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir laha warhamha. Gak usah. Langsung aja sama Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Tuh, amal kita ketika mengiringi jenazah, ketika kita apalagi ketika ada anak soleh yang kita tinggalin, anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang sering saya sebutkan ayatnya Al-Isra wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Siapa Allah telah menetapkan pada kalian semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Waw di situ kalau kita belajar bahasa Arab, yang wa bil walid, wawunya waw atof. Apa waw atof? Apa namanya waw atof? Harfu waw atof mutlaqul jam'i. Huruf atof itu semuanya dibawa, serendeng, berendeng semua. Waw atof harful jam'i, mutlaqul jam'i, seperti jaa Zaidun wa Amrun, datang si Zaid dan si Amr, dua-duanya dia datang. Jaa Zakaria wa Bambang, dua-duanya datang. Jadi kita ibadah juga, berbakti pada orang tua juga, dua-duanya mesti dilaksanakan. Jaa Zaidun,
Dua-dua mutlakul jam'i, semuanya dibawa. Yang tauhid kita pada Allah, salat kita dan berbakti kita, nah itu dua-duanya dibawa. Enggak bisa terpisahkan. Itu namanya mutlakul jam'i. Dua-duanya mesti dibawa. Itu amalan kita. Kemudian wasaqul ma'i, dan kasih air. Kasih air. Datang nih, kasih air. Begitu udah tamu udah jajak ngobrol dulu. Silakan. Mau minum apa? Minum apa? Tanyain. Minum kopi, teh, susu, air putih belakangan. Jangan minum, mau nyedain air putih pakai cangkirnya bagus. Wah, dibawanya pelan-pelan pakai nampan gitu. Wah. Yang udah ngerokok nih, wah, kopi nih. Dari kantongnya keluarin rokok, kopi nih. Pasti buka. Ya, air putih. Ini juga banyak, rumah juga ada. Jangan bikin husnuzon sama tamu, jangan. Ya, soalnya doa orang yang terzolimi dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gua mau ngopi jadi kagak ada kopi. Apalagi doa yang ngaji. Doa orang ngaji itu dikabul semua. Satu. Dulu saya pernah ngomong nih dulu sama Mas Zakaria, sama orang tua kita Pak Haji Denny, Bapak-bapak. Enak kali ya kita jalan-jalan naik ambulan nih. Mana aja manasin ambulan. Gitu ngomongnya habis ngaji tuh. Oh, ada aja. Kejadian nih. Orang tua kita pesta nih, Pak Julugio nih. Kita susah cari mobil. Ustadz Ade mau duluan pulang. Saya naik motornya, tak dulu. Zolim antum nih, ninggalin orang jemaah gini. Terus gimana dong katanya? Ya, kita kan memenuhi undangan. Bagaimana caranya? Ini gerimis ini. Kata Bapak Imam kita, pakai ambulan aja. Oh, jangan. Ditangkap ntar kita. Udah gak apa-apa, darurat. Keranda dibuka, Ustadz Ade suruh ambil kunci rumah Pak Zakaria. Jalan pakai batik, yang di belakang pakai batik. Pas keluar tuh hari Minggu gini ada yang nanya, mau kemana Pak? Undangan, dia banyak nanya. Masuk dalam tuh, ya Allah. Akhirnya pas pulang, kata orang tua kita Pak Haji Denny, omongan Sireja jadi terkabul ya. Ngomong cuma begitu doang jadi terkabul ya. Udah gitu kedua lagi nih. Setiap saya mau ngaji ke Depok saat itu lewat tukang duren. Saya selalu berangkat sama Pak Zakaria. Suka nanya deh, malam Jumat, duren serenceng berapa nih ya? Enak kalau kita makan duren. Kemarin ada ngasih duren. Allah. Tapi prosesnya lama, mesti sabar. Jadi jangan macam-macam orang yang ngaji itu doanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya sakti-sakti. Doa yang ngaji itu doanya sakti-sakti jadi bilang. Apalagi doa ustadz tuh, kalau tahlilan. Wah, kalau ngambil makanan jangan yang jauh-jauh. Pakai doa duha aja. Fa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Dideketin tuh, Ustaz silakan makan gitu. Jangan ceronok kemana mana enggak usah. In kana ba'idan faqarribhu. Kalau di jauh deketin ya Allah, deketin sama orang. Ustaz makan. Itulah ketika kita ngaji, ketika kita memuliakan tamu kita, maka ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man kana amana billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, maka dia muliakan tamunya. Siapa orang beriman pada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, dia muliakan tetangganya. Wasaqul ma. Kemudian wasalhu bainal itsnaini. Kemudian memuliakan. Kemudian wasulhu bainal itsnaini, dan mendamaikan orang di antara kedua orang yang sedang berselisih. Orang lagi ribut, udah deh, sabar saja. Maka kebanyakan orang diazab sama Allah itu di kuburan cuma dua. Amatul adzabil qabri minal bauli. Banyak di antara umatku masuk kubur diazab di alam kuburnya minal bauli. Yang pertama, kencingnya nggak beres, istinjanya nggak beres. Yang kedua, wan namimah, suka ngadu domba. Yang satu dengan wah makin. Jangan. Kemudian wa ikramul jari, muliakan tetangganya.
Tetangga yang dekat dulu, kita ada apa-apa tetangga kita. Jangan yang jauh-jauh dulu, tetangga kita. Bersosialisasi semua. Kita makhluk sosial, nggak mungkin kita sendirian. Apa kita mati sendirian gitu? Gali sendiri, tanam sendiri, nguruk sendiri. Enggak. Perlu tetangga kita. Tuh. Wal yatim. Nah, wal ikramul jar wal yatim. Dan muliakanlah tetanggamu dan anak yatim yang sekerabat itu, yang dekat-dekat aja dulu. Menyumbang anak yatim kemana? Ke Ternate. Mau kemana nyumbang yatim? Ke Papua. Di sini anak yatim masih banyak. Kesana-sana mau ngapain? Gak ada apa namanya? Kita tuh jangan bangga sama ketika sedekah ke jauh ke sana, jangan. Tapi di sini nih, di lingkungan kita kalau masih ada, ya Allah, kenapa dia ke sana ya? Ada orang kan yang al-isti'faf du iyalih. Ada orang yang nggak mampu tapi dia menahan untuk ngomong tuh ada. Al-isti'faf du iyalih. Dia nggak mampu cuman dia nggak minta pantangan untuk minta al-afaf. Dia nggak mau minta-minta. Ketika kemarin kita Ramadan, kita yang sudah berkecukupan, kita itikaf dengan enaknya. Itikaf di mana? At-Ta'awun. Itikaf di mana? Al-Jabar. Itikaf di mana? Di Masjid At-Thohir. Di mana lagi? Jangan sampai itikaf itu, ibadah itikaf itu merusak amal-amal ibadah kita. Contohnya, ada saudara-saudara kita yang bekerja untuk mengamankan lingkungan. Ada yang memang untuk mencukupi kebutuhan. Kita nanya, ente kemarin Ramadan itikaf di mana? Khatam berapa kali? Apa nggak sakit orang hatinya? Ketika dia susah payah untuk cari nafkah anak istrinya, nggak ada yang mau ngasih, nggak ada yang perhatiin, terus dia kerja keras dengan tidak meninggalkan kewajiban pada Allah, dia kerja keras. Bismillah ya Allah, aku niat untuk lillahi ta'ala. Terus kita merusak ibadah kita gitu. Ketemu teman kita atau tetangga saudara kita yang kerjaan yang mengamankan lingkungan, contoh yang nutup itu dah apa? Palang pintu yang PJKA. Nenang, kerja di mana? PJKA. Bagian apa? Bagian darat, katanya bagian nuduk. Nenang. Ente khatam berapa kali? Dia itikaf di mana ente? Wah, Allah. Kita ngasih nggak mau, tapi merusak amal ibadah kita itu begitu. Dulu ada kisah yang diceritakan Buya Yahya di Pesona Mungil itu. Jadi ada dua manusia, dua makhluk Allah itu, yang satu ulama, orang ahli ibadah, yang satu lagi preman pasar. Ahli ibadah itu tinggalnya di atas pegunungan paling tinggi. Dan orang maksiat ini, si preman itu ada di pasar. Preman pasar di bawah adanya. Sewaktu-waktu Allah takdirkan ini dua manusia ini, dua makhluk ini bertemu di papasan satu jalan. Yang si orang ahli ibadah itu pengen perlu ke pasar, ingin membeli kebutuhan hidupnya. Dan si preman ini mau taubat nih. Mau bertemu sama ulama nih, orang ahli ibadah. Udah gitu gangnya sempit. Pas satu jalan satu orang. Lama turun, si preman itu datang. Jalan dengan pengharapan dia, dengan belas kasih dia, mau tobat, mau minta ampun, bagaimana caranya ibadah. Dia malu orang. Jalan. Papasanlah dengan orang ahli ibadah tadi. Pas masuk, kelihatan, wah, ahli ibadah dalam hatinya kan. Gua yang pantas kasih jalan nih, ahli ibadah. Dalam hatinya coba terbesit. Gua yang pantas kasih jalan nih. Apa dia bilang? Dalam hatinya, Supreman juga bilang, ya Allah, ada orang soleh benar, silahkan jalan. Orang soleh bilang, pas dikasih jalan, mangkak hidungnya. Oh, iyalah, orang ahli ibadah, orang soleh. Yang wajib dikasih jalan ya gua. Tapi orang yang preman itu tadi, naik langsung kalian jalan dengan hati, rendah hati, dengan penuh tawadu. Yang mana yang paling bagus? Orang abid tadi atau yang mana tadi? Si preman itu bilang, ya Allah, kapan sih bisa kayak dia? Makasih kasih jalan, saya hormati ulama. Yang dapat hidayah siapa? Ulamanya. Maka jangan kita ketika sudah ngaji, gua nih ahli sorga, gua udah ngaji, gua kemana-mana ahli sorga, gua yang lain neraka semua. Wah Allah, banyak yang itu. Neraka. Kata Ki Hasyim Muzadi, kok enggak takut masuk surga sendirian? Apa iya masuk surga itu bentangannya seisi langit dan bumi?
masuk surga sendirian nggak bakal bisa. Maka kata Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Semua orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala masuk surga digiring oleh para malaikat zumara dengan berombongan-rombongan. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, ketika kita memuliakan anak yatim dan tetangga, apa kata malaikat Jibril, fa'ahris ala dzalik. Maka berambisilah kepada 7 tadi itu. Kita mesti ada 7 ambisi. Gua nggak bisa sholat jamaah, yang lainnya masih air. Gua masih sibuk, masih air segala macam sama yang orang yang ngaji, nyumbang, ya, karpet. Tuh nggak bisa juga. Mulai tetangga, mulai anak yatim, kita kasih hadiah anak yatim. Dengan santunan yatim, ada santunan yatim ceramahnya 1 jam, santunan 5 menit. Amplopnya cuma goceng. Ada guru saya cerita gitu. Kalau santunan yatim, ceramah jangan banyak-banyak. Karena si yatim itu nggak butuh ceramah, akan tetapi kasih sayang kita, anterin tuh duitnya, sembakonya, semua anterin. Dan ceramah yatim 1,5 jam, pembacaan maulid 1,5 jam, santunannya lama tuh, anak yatim nungguin santunannya, pas dibuka cuman goceng. Apa kata anak yatim? Buseng, dia tadi gue tunggu 3,5 jam cuman goceng, anterin. Maka saya waktu dapat nasihat dari guru saya, ada kita itu jadi para mubaligh, ketika diundang ceramah untuk yatim, tanya dulu amplop kita, transport kita dari mana? Apakah dijadi satu sama yatim? Apa sendiri? Contoh, kita nanggok nih semua, kita mau Darrohman ngadain santunan yatim, ya proposal sekian. Akhirnya dari duit itu ada yang kepake buat Ustadz. Tanya Mama Dede. Guru saya juga begitu sama. Ketika terkumpul itu duit 12 juta, ceramah 2,5 juta. Berarti itu makan duit yatim tuh. Kecuali proposal itu yang dibutuhkan dana sekian. Maka kalau bisa nggak usah diceramah yatim mah. Yang ceramah gratis dari donatur. Yang dari ceramah saya yang bayar. Kalau nggak ceramah saya gratis. Udah selesai. Jadi apa? Ngambil aman. Jangan dikira, wah ceramah yatim nih, rumah orang kaya nih, mantap nih proyek lahan basah nih. Jangan. 40 hari 40 malam doa kita nggak diterima, sholat kita nggak diterima, orang makan harta yatim. Ketika saya ditelepon sama suatu yayasan untuk ceramah, Ustaz tolong berikan ceramah tausiah pada anak yatim, saya langsung to the point aja. Nanti saya ada amplopnya apa enggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa, mendingan nggak ada amplopnya sekalian. Terus enggak Ustaz, ini amplopnya dari donatur pribadi, nggak dicampur. Oh ya udah, saya datang. Andai kata nggak dikasih, saya jalan. Tapi jangan jadikan amplop saya itu terus jadi satu sama yatim. Awas. Tahlilan nih, diundang yatim nih. Saya kasih duit yatim. Awas. Maka ketika anak yatim udah, yang yatim dikasih, yang itu sendiri. Jangan dicampur adukin sama yatim juga, jangan. Maka itu mesti hati-hati. Kita para ustadz, para tokoh masyarakat jangan menerima-terima aja. Takut doa kita nggak diterima. Karena orang yang mimpin tahlil itu kan wakilnya Allah. Kalau kita Rabbana taqabbal minna terus kita nggak diterima, buat apa? Tuh yatim, jangan merhadik anak yatim. Sabar anak yatim. Maka beruntung ketika ada anak yatim, seberapa aja senangin dia. Ada 2.000 ini buat jajan, gak jadi masalah. Jangan kita nyumbang keluar, saudara kita yang yatim ini gigit jari. Ya Allah, kok dia Jumat berkah kesana kemari, tapi ke rumah nggak mampir ya, awas. Nggak ada rasa empati kita sesama tetangga kita. Maka hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air itu, cinta sama lingkungan itu
sebagian dari iman. Hadis bukan. Perkataan siapa? Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Maka dibuat marsnya itu. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman. Wala takum minal hirman. Inhadu alal watan. Indonesia biladi. Untuk menggugah girah masyarakat Indonesia, warga Indonesia itu ketika menghadapi penjajah. Hubbul watan minal iman, hubbul watan minal iman. Cinta terhadap NKRI, cinta kepada lingkungan sendiri, minal iman, sebagian daripada iman. Jadi yang diinginkan oleh malaikat Jibril kepada anak Adam itu yang pertama sholat 5 waktu bersama imam, yang kedua duduk dengan ulama, yang ketiga jenguk orang sakit, yang keempat mengiringi jenazah, yang kelima ngasih air, yang keenam mendamaikan antara dua orang yang sedang berselisih, dan yang ketujuh memuliakan tetangga dan anak yatim. Maka fa'ahris ala dzalik, maka berambisilah kalian semua dalam hal 7 tadi. Mudah-mudahan 7-7-nya terdapat pada diri kita semua dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya maaf, mudah-mudahan apa yang sampaikan dapat menambah kemanfaatan untuk kita semua dan kita diberikan umur panjang sehat afiat dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benar datangnya dari Allah dan kesalahan dan kekurangan datangnya dari diri pribadi kami semua. Kurang lebihnya maaf. Akhirul kalam, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, jadi program kita yang baru meneruskan warisan perjuangan guru-guru kita. Bagi yang mau ikut, taklim kita untuk tadarus Al-Quran Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu ba'dal Isya. Senin, Selasa, Rabu ba'dal Isya. Tadarus. Dalilnya dari mana? Enggak usah pakai dalil. Pak, pencetusnya siapa? Bukan saya. Pencetusnya siapa? Almarhum al-maghfurlah guru kita, al-mukarram al-muhtaram, Bapak Ustadz Haji Muhammad Acing Muhili atau Bapak Ustadz Haji Muhammad Rasyidin. Mana dulu? Kalau dulu Selasa, Rabu, Kamis. Masih ada murid-murid beliau, Haji Ripo, Pak Haji Rasim, Pak Haji Dendi. Itu murid-muridnya. Jadi saya bilang, Pak Haji gimana ya kalau kita terusin pengajian perjuangan guru-guru kita, kalau Senin, Selasa, nggak lama, apa jam 8 seperempat selesai. Habis itu ngopi dah. Sediain sama Pak Sudio, sama Pak Deh, ngopi dah. Nah, Jumat pagi tadarus Al-Quran ba'da subuh. Nerusin siapa itu? Pendirinya bukan saya juga. Penggagasnya siapa? Penggagasnya guru kita juga, almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Muhammad Ishaq. Setiap Jumat pagi dia nggak mau ketinggalan Al-Kahfi, tadarus. Itu disediain sarapan. Pada dadang nyumbang, Ustadz buat Jumat pagi, alhamdulillah. Ustadz buat malam Jumat, alhamdulillah. Ibu-ibu malam Jumat udah banyak, hampir 350 orang. Enggak, amin kan. Ibu-ibu udah ramai Pak, ibu-ibu malam Jumat hampir 20-30 ada. Itu juga peninggalan guru kita juga, almarhum Bapak Haji Muhammad Rasyidin, Ustadz Haji Muhammad Rasyidin. Terusin udah. Jangan takut. Maka ketika malam Jumat ada sedekah namanya dari kita untuk orang tua kita. Bukan dari kita untuk dari kita untuk orang tua kita. Ketika kita baca Yasin, pahalanya sampai. Dari gitu ketika kita infak, diolah jadi makanan konsumsi untuk malam Jumat itu jadi makanan, kenyang, dimakan. Pahalanya untuk siapa? Orang tua kita juga. Alhamdulillah. Itu yang di kuburan ngomong tuh angkat tangan. Allah maghfir liman nawara qabrana, ya Allah, terangilah mereka semua. Siapa mereka? Mereka yang telah menerangi kuburanku. Tuh, didoain kita sama orang tua kita. Maka Senin, Selasa, udah penuh jadwalnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ngaji.
kalau kecuali Selasa malam Rabu ketika sebulan sekali kita mungkin off dulu karena ada pengajian fikih Habib Muhsin. Jadi Senin, Selasa, Rabu habis Isya. Kamis yasinan dan maghrib. Jumat pada subuh terus lagi Al-Kahfi. Ya, bukan saya, uangnya bukan saya. Ada yang nyumbang dari ibu-ibu. Kemarin ada yang ngasih buat malam Jumat, ada buat Jumat pagi, ada yang nitipin. Enggak apa. Saya cuma perantara doang, terima, kasih. Diterima saya kasih lagi. Ya, kalau ada kesempatan silakan ikut, mau ikut silakan. Ada nggak bisa baca Quran dari Iqra sampai bisa baca Quran ada. Gurunya sudah disediain, cuman saya nggak mau ngomong di sini. Ntar privasi aja. Siapa Ustaz orangnya? Belakangan. Ya. Jadi pada bapak-bapak yang mau ikut silahkan. Ibu-ibu juga malam Jumat syair ajakin lagi tetangganya. Biar ramai bapak-bapak juga malam Jumat biar ramai. Ya. Itu saja maklumat dari saja. Udah jam 6 seperempat. Kita pantunnya gimana? Pantunnya? Pantun. Gimana pantunnya? Penutupnya gimana? Isi tayam apa? Beli pisang apa? Pantun tutup kemana? Palang pintu. Ya, batin ya. Ya silakan. Kita dengarkan penutup pantun dari palang pintu kita. Ya, ayo silakan pantunnya nggak usah. Pantun mesti dua ada. Ya, terima kasih kepada tidak ada yang ditanyakan sebentar lagi